Akhirnya aku punya kakak baru deh. Semoga kalian jadi keluarga bahagia ya. Insya Allah. Sakti, kamu harus bisa jadi suami yang baik buat Raya ya. Iya, Pak. Raya, sebenarnya Mama sama Papa mau ngasih hadiah perkawinan buat kalian berdua. Ya kan, Pak? Benar kata mama kamu. Karena hadiah dari kami berdua itu menyangkut masa depan kalian berdua. Mau tahu apa? Mulai sekarang, seluruh perusahaan Papa akan Papa wariskan untuk Raya. Untuk kalian berdua. Pa, Ma, tapi aku kan gak ngerti bisnis. Lupa. Anak kita masih lupa ternyata udah punya suami, kan ada Sakti, Raya. Hah? Biar nanti Sakti yang mengelola semua. Ya kan Sakti ya? Iya, Pak. Akan kucoba. Mungkin ini terlalu berat karena aku juga harus mengurus perusahaan Papa sekaligus. Kak Sakti kalau soal itu nggak perlu khawatir. Ada aku, Kak. Aku akan selalu bantuin kakak. Itu benar sekali. Pokoknya kali ini sekarang tuh happy-happy aja bulan madu. Nikmatin masa pengantin baru kalian. Soal urusan kantor, biar Zidan semuanya urus. Sakti, Papa percaya kamu bisa handle dua-duanya. Bisa tangani dua perusahaan itu dengan baik. Papa juga percaya kok sayang, bahwa Sakti ini punya insting bisnis yang lebih tajam dibandingkan kita berdua. Ya kan, Dik? Ya? Minum, Pak? Iya, mari. Silakan. Akhirnya, Sakti menjadi pemilik perusahaan besar Pak Baryadi. Dan semua itu nantinya akan menjadi milik Zidan dan saya. Sakti, sekarang aku udah jadi istri kamu. Dan aku janji aku akan menjadi istri yang setia dan soleha. Dan aku akan menjadi suami yang terbaik untukmu. Ya Allah, berkahi pernikahan Sakti. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang bahagia. Ya Allah, aku mohon padamu, sehatkanlah bayi dalam kandunganku dan kuatkanlah aku agar aku dapat merawat bayiku hingga dia dewasa nanti, ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa menemukan jalan keluar untuk kembali ke Nepal. Amin ya Rabbal Alamin. Pa, Ma, Raya pergi ya. Kamu hati-hati ya. Iya, Ma. Mama sedih deh. Mama, kok pakai sedih sekali sih? Hah? Raya itu cuma pindah ke rumah Sakti. Selama ini juga Raya juga sering main ke rumah Sakti, nggak apa-apa kan? Tapi kan dia sekarang istri orang. Ntar lagi jadi ibu. Iya, tapi jangan lupa mamah kamu ini sebentar lagi akan jadi nenek, tapi nenek cantik. Papa dan Mama tidak usah khawatir. Aku akan menjaga Raya sebaik-baiknya. Titip Raya ya. Jaga baik-baik ya. Iya, Pak. Si Sakti ya. Ya.
Bye sayang. Kamu hati-hati sayang ya. Dah, Pak. Pergi dulu ya, Dah, Ma. Ma. Ya, dadah. Sepi dong rumahnya. Bye sayang. Dadah sayang. Pak, kita berduaan, rumahnya sepi. Udah, yang penting kan Raya bahagia. Ya. Sudah siap kan, Diji? Sudah. Baguslah. Oh ya, paspornya sudah siap kan? Sebentar. Ada di sini. Sebaiknya kamu yang Oh simpan. tidak, kamu saja yang simpan. Kalau aku yang simpan nanti takutnya hilang lagi. Paspor dan barang-barang semuanya sudah siap. Sekarang kita bisa jalan. Sarah, kamu sudah yakin? Kita akan kembali ke Nepal selamanya. Iya, insya Allah. Insya Allah aku yakin. Mana sih mereka, kok belum pada datang? Sabar. Nanti juga mereka datang. Akhirnya abis ini aku punya temen ngobrol cewek deh. Akhirnya setelah selama ini aku terbebas juga dari gangguan kamu, tau nggak? Iya, apaan sih kamu kak, nyebelin banget. Apa tuh kan? Apa? Hah? Mulai deh. Kalian tuh kayak anak kecil aja, malu depan papa kayak begitu. Itu pasti mereka. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang menantuku sayang. Semoga rumah tangga kalian langgeng selamanya, ya? Amin. Amin. Akhirnya Kak Raya jadi calon kakak ipar aku deh, Pak. Iya dong. Aku juga senang kok jadi bagian dari keluarga kalian. Sekarang kalian masuk kamar aja dulu ya, istirahat. Yuk. Ayo. Sayang, kita beres-beresnya nanti aja ya. Gimana kalau kita bulan madu ke Nepal? Kenapa harus pergi ke Nepal? Ya supaya kita bisa ketemu sama keluarganya Sarah. Sayang, walaupun Sarah udah nggak ada, tapi kamu itu harus tetap ngehubungin keluarganya yang ada di sana. Iya, aku juga sudah minta manajer resort untuk mengurus semua keperluan keluarga Sarah. Tapi aku tidak mengerti kenapa dia tidak pernah telepon aku. Gimana kalau kamu telepon dia sekarang? Boleh. Akan ku telepon. Oke. Halo, Halo, maaf. Bisa saya bicara dengan manajer resort? saya sendiri. Bapak siapa ya? Saya Sakti. Saya pemilik resort. Kenapa? Maaf Pak, saya tidak tahu Bapak yang menelpon. Soalnya saya manajer baru di resort ini Pak. Manajer baru? Lantas, kemana manajer yang lama? Manajer yang lama sudah meninggal Pak. Apa? Apa tidak ada yang beritahu saya? Maaf Pak, tapi beliau sudah menyerahkan tugasnya kepada saya Pak. Termasuk pesan Pak Sakti untuk menjaga keluarga Bu Sarah Pak. Syukurlah. Semuanya di sana baik-baik saja kan? Iya Pak. Bagaimana Bapak baik-baik saja dengan Bu Sarah di Jakarta Pak? Maaf, kamu bilang apa? Bapak ketemu dengan Bu Sarah di Jakarta? Maksud kamu apa? Sarah sudah meninggal sebelum saya pergi ke Jakarta. Kenapa kamu bicara seperti ini? Maaf Pak, menurut informasi dari Mamujan dan Mamijan, Ibu Sarah itu masih hidup dan menyusul Bapak ke Jakarta bersama temannya.
Jadi Sarah masih hidup? Memangnya Bapak belum bertemu dengan Bu Sarah selama ini, Pak? Baiklah, nanti saya telepon lagi. Baik, Pak. Ya. Sarah masih hidup. Dia ada di Jakarta. Ya Allah, aku harus mencarinya. Tapi di mana aku harus mencarinya? Aku harus menemukannya. Di mana dia? Imigrasi bandara. Ya, aku harus segera ke sana. Ya, aku harus segera mencari Sarah. Aku harus segera mencari. Aku harus menemukan Sarah. Aku harus menemukan Sarah. Kemana ya Tuan Muda? Buru-buru amat. Sarah, kamu yang kuat ya. Setelah kita di pesawat nanti, aku tidak mau melihat kamu memikirkan sesuatu lagi, Sarah. Kecuali memikirkan bayi dalam kandunganmu itu. Kok gak ada orang ya? Sakti? 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 Sakti kemana ya? Pergi nggak bilang-bilang. Mobilnya nggak ada juga. Non, cari Sakti ya? Iya, Mang Harun lihat gak Sakti kemana? Gak lihat. Tadi masuk mobil buru-buru banget langsung cabut. Terus tadi Sakti bilang nggak mau pergi kemana? Buru-buru ngomong Non, namanya juga buru-buru. Buru-buru? Sakti kemana ya? Yaudah deh, makasih ya Mang Harun. Aku ke dalam dulu. HP di sini lagi. Kemana ya Sakti sampai pergi nggak bawa HP? Zidan. Ya, Ma? Zidan, gimana? Hah? Udah ketemu Sarah dan Digi? Belum, Ma. Orang-orang suruhan aku masih cari posisi keberadaan mereka sekarang. Gimana sih? Orang suruhan kamu tuh gak becus banget. Cuma disuruh cari 2 orang perempuan Nepal di Jakarta aja lama banget. Ma, itu kan bukan masalah yang gampang, Ma. Sabar sedikit dong. Gak bisa. Mama gak bisa sabar untuk masalah ini. Kalau sampai Sakti tahu keberadaan mereka berdua, bisa hancur rencana kita semua. Gagal. Ma?
Raya, ini Mama lagi ngobrol sama Zidan supaya kerjanya tuh lebih rajin. Iya, Raya. Kamu kenapa? Kayaknya kelihatannya cemas banget. Aku lagi nyari Sakti. Mama lihat Sakti nggak? Dia nggak ada dan HP ketinggalan. Mama nggak tahu sayang. Malahan Mama belum ketemu Sakti dari tadi pagi. Mungkin Sakti buru-buru langsung ke kantor. Mungkin ada meeting dadakan? Tapi tadi pas dia pergi nggak bilang-bilang sama aku. Ya udah, kamu nggak usah terlalu khawatir. Aku yakin Sakti pasti akan ngubungin kamu. Nggak mungkin kan Sakti nggak ngabarin kamu? Iya juga sih. Makasih ya Zidan, Ma. Zidan, kamu dengarkan barusan. Jadi kamu harus cepat cari mereka berdua. Jangan sampai Sakti tahu keberadaan mereka berdua di Jakarta. Oke, Ma. Kenapa, Sarah? Tiba-tiba, Sarah, ada apa? Aku merasa dekat sekali dengan Sakti. Sudahlah, Sarah. Itu hanya perasaan kamu saja. Tidak usah dipikirkan. Ayo kita jalan. Baiklah Pak, saya mengerti. Sebentar ya, saya cek dulu. Baik Pak. Di sini disebutkan penumpang atas nama Sarah Madan dan Diki datang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Silk Sky Airlines. Ya Allah, dia benar-benar datang ke Jakarta. Benar Pak, mereka yang Anda cari? Iya Pak. Apa ada informasi mereka mau pergi kemana lagi? Maaf Pak, tapi kita tidak punya data keberangkatan penumpang. Sebaiknya Bapak langsung tanya saja sama pihak airlines-nya saja. Baik Pak, tapi di mana kantor airlines-nya? Di lantai 2 Pak. Oh, terima kasih Pak. Sama-sama. Sarah, ada apa? Apa kamu masih belum ikhlas untuk meninggalkan negara Indonesia ini? Aku hanya merasa sedih saja. Setelah ini aku tidak akan bisa bertemu dengan Sakti. Tapi yang jelas, DJ, aku akan berdoa pada Tuhan semoga mereka bahagia. Aku akan berdoa dimanapun aku berada. Sarah, kamu jangan bicara begitu. Takdir manusia itu sama sekali tidak ada yang tahu. Dulu kamu pernah berpikir tidak? Kalau kamu akan menikah dengan orang asing yang tidak kamu ketahui. Tidak kan, Sarah? Tapi itu terjadi. Karena hanya Allah yang tahu apa rencana yang terbaik untuk kita. Dan kita harus menerima semua itu, iya kan? Kita hanya bisa menjalankannya dengan ikhlas. Itu maksudku. Ayo kita masuk. Nanti bisa ketinggalan pesawat, Sarah. Sarah.
Sarah, Sakti. Sarah. Alhamdulillah aku sudah menemukanmu. Sakti. Tapi kenapa kau begitu tega? Hah? Meninggalkan aku begitu saja? Sakti. Aku tidak ingin meninggalkan kamu. Tapi aku harus pergi sekarang. Kenapa, Sarah? Kenapa? Aku tidak mau mengganggu hidup kamu. Aku tahu kamu sudah menikah. Itu benar, tapi tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu, Sarah, di hidupku. Tapi bagaimana istri kamu? Aku tidak mau menyakiti perasaannya. Bahkan Raya pun sudah mengetahui tentang kamu. Tentang aku? Ya, tentang pernikahan kita di Nepal dan semuanya, Sarah. Serius? Kau sudah cerita pada istrimu tentang aku? Iya, Sarah. Aku mohon jangan pergi. Terima kasih. Terima kasih, Sakti. Sarah, aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku mohon kamu jangan pergi. Iya, Sakti, aku janji. Aku tidak akan pergi. Ayo, sekarang kita pulang. Ya? Sudah banyak memperhatikan kita di sini. Ayo. Iya. Sakti, kita mau kemana? Ya, kita pulang ke rumahku. Karena kamu harus bertemu dengan semua keluargaku di sini.
Ibu, kita di mana? Jangan panggil saya ibu. Kau pikir saya mau punya menantu kayak kamu? Sakti, boleh tidak aku bicara sesuatu? Ya, katakan saja Sarah. Kau tidak perlu izin. Jadi kamu tidak perlu izin untuk bicara denganku. Sakti, aku tidak mau mengecewakanmu. Tapi rasanya sekarang ini aku belum siap. Ada apa ini Sarah? Apa maksudmu? Sakti, kamu tahu kan aku ini orang asing. Jadi wajar kalau aku belum tahu bagaimana tata cara bertemu dengan keluargamu di negara ini. Dan aku tidak ingin membuat kamu malu, apalagi membuat kamu kecewa. Jadi aku butuh waktu untuk beradaptasi. Kamu tidak akan keberatan kan kalau aku belum siap? Tolong ya. Iya, tapi kenapa keluargaku sangat baik? Raya juga sudah tahu tentang kamu kan? Iya, benar. Begini Sakti, daripada aku dan Sarah tidak bisa bersikap baik di depan ibumu dan keluargamu, sebaiknya kamu meluangkan sedikit waktu untuk kita berdua. Sebenarnya kalian tidak perlu khawatirkan itu. Tapi kalau kalian belum siap, ya tidak apa-apa. Aku bisa bawa kalian ke apartemenku. Ya, untuk sementara. Tapi nanti kalian harus bertemu dengan seluruh keluargaku. Oke? Ayo kita lanjutkan. Gimana? Mereka hari ini dijadwalkan pergi ke Kathmandu. Bagus. Aku harus kasih tau Mama. Gara-gara dua perempuan Nepal itu hidup saya jadi terganggu. Halo, Zidan, gimana? Sudah ada info tentang mereka? Ada kabar bagus, Ma. Anak buahku bilang kalau dua perempuan Nepal itu dijadwalkan terbang ke Kathmandu, Ma. Akhirnya Mama merasa duri yang tertancap di kuku sudah tercabut. Bener, Ma. Tapi kita harus waspada. Kita tidak boleh lengah. Karena suatu saat Sakti bisa mengetahui kalau istrinya masih hidup. Jadi perempuan itu harus disingkirkan di Nepal. Kalau untuk itu, Mama tenang aja. Nanti aku yang akan urus semuanya. Aku akan suruh anak buahku. Sarah, inilah apartemenku. Wah, Sakti, tempat ini bagus sekali. Iya kan, Sarah? Kalian aman tinggal di sini. Sarah, aku minta maaf. Terima kasih, Sakti. Aku tidak tahu kalau kamu masih hidup. Makanya aku menikah sama orang lain. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Mungkin ini takdir kita. Iya benar. Aku sudah memberitahukan soal kita ke Raya. Tapi Raya taunya kamu sudah meninggal. Aku belum meninggal karena aku harus melahirkan anak kamu. Apa? Maksud kamu sedang hamil? Iya. Alhamdulillah. Papa janji Papa tidak akan pernah meninggalkan kamu dan Mama. Percayalah, ya? Wah, ini kabar baik. Aku harus memberitahu mamaku secepatnya. Tunggu ya. Ya Allah,
Aku harus bagaimana? Aku dalam bahaya kalau Sakti sampai memberitahu ibunya aku ada di sini. Sakti, kamu tidak usah buru-buru memberitahu keluargamu. Aku tidak ingin membuat mereka panik, karena mereka tahunya istrimu Raya. Iya, benar juga. Apalagi papaku masih sakit. Kamu yang sabar ya. Semoga papamu cepat sembuh. Duh, Sakti kemana sih? Kok pergi nggak ada kabar? Kemana ya tuh anak? Ada apa sih, Ma? Kamu tuh kok cemas banget kayak gitu? Kenapa sih? Pak, Mama ini khawatir sama Sakti, Pak. Dia pergi nggak bilang sama siapapun. Teleponnya ketinggalan lagi di rumah. Ya paling dia di kantor, di mana lagi? Handphone ketinggalan kan biasa. Sakti itu kan bekerja keras. Paling dia ketemu klien di luar, nanti dia balik lagi. Pak, seharusnya Sakti itu sekarang lagi bulan madu, Pak. Bukannya sibuk di kantor. Lagi nggak ada Zidan yang bantuin kerjaannya di sana. Kalau gitu Mama tanya Zidan deh sekarang. Ya, Ma, kenapa? Kamu lihat Sakti nggak di kantor? Dari tadi sih aku nggak ngeliat Sakti di kantor ya, Ma? Kemana sih dia? Di kantor nggak ada, di rumah nggak ada. Ma? Pak, Sakti tuh nggak ada di kantor, Pak. Jadi Sakti nggak ada di kantor? Iya, Raya. Ya udah Zidan. Nanti kalau kamu sampai ngeliat kakak kamu di kantor, kamu telepon Mama ya. Ma? Udah, kamu tenang. Kira-kira Sakti kemana ya? Udah tenang aja, nanti juga balik. Dia pasti ketemu klien di luar. Tapi Pak, Sakti ini pengantin baru. Masa iya sih dia ninggal istrinya sendirian di rumah? Gak apa-apa ya, sabar aja sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sakti, kamu kemana aja sih? Pergi kok nggak bilang-bilang. Iya Sakti, kamu itu sekarang udah punya istri. Jadi kamu kalau kemana-mana pamit sama istri kamu. Kasian loh, tadi Raya panik nyari-nyariin kamu. Kamu kemana? Tadi aku terima telepon dari teman aku yang ada di London. Kalau dia datang ke Jakarta, jadi aku langsung bersiap-siap pergi dan handphoneku ketinggalan. Maafkan aku. Syukurlah. Aku pikir tuh kamu ada masalah. Maafkan aku Raya, sudah membuat kamu khawatir. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kamu udah di sini. Bagaimana sekarang? Sarah, kamu tidak usah banyak pikiran seperti ini. Kamu kan sedang mengandung, kasihan bayimu. Nanti bisa stres. Kalau Ibu Hilda dan Zidan mencari kita sampai ke Nepal bagaimana? Mereka pasti marah kalau tahu kita belum pulang ke Nepal. Iya, kamu benar. Terus menurutmu, sekarang apa yang bisa kita lakukan, Sarah? Atau kita beritahu Mamujan dan Mamijan tentang masalah kita. Bagaimana menurutmu? Terus apa yang harus kita lakukan? Kita beritahu Mamujan dan Mamijan kalau ada yang mencari kita, orang yang tidak dikenal, bilang saja kita sudah kembali ke Nepal. Tapi kita ke Kathmandu dulu untuk mencari kerja. Iya, Diji, aku setuju sekali. Kita memang harus segera memberitahu Mamijan dan juga Mamujan, ya? Iya, Sarah. Kalau begitu, aku hubungi teman kita dulu yang di Nepal ya, untuk menyampaikan pesan kita. Iya, baiklah. Sebentar. Aku ingin melihat keadaan Sarah. Sakti? Kamu mau kemana lagi? Aku mau ketemu temanku yang dari London. Kamu itu kan udah pergi seharian. Masa kamu mau pergi lagi? Begini, soalnya dia cuma kenal aku sebagai teman yang ada di Jakarta. Sakti, aku itu gak keberatan kamu pergi.
Cuma kamu kan bisa bawa teman kamu ke sini. Aku juga pengen kenal loh sama teman kamu. Oh iya, lain kali aku ajak dia ke sini ya. Tapi sekarang aku harus pergi dulu. Oke. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan aku Raya. Aku merasa bersalah. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum istriku. Oh, Sakti. Waalaikumsalam. Bawa apa itu? Apa kabar sayangku? Kabarku baik. Terima kasih. Oh iya, ini untuk kamu. Dan ini untuk kamu. Wah, Sakti, apa ini? Banyak Ya, sekali. semua untuk kalian. Bagus. Oh ya, itu handphone untuk kamu. Biar aku tahu kabar kamu setiap detik. Terima kasih ya. Semua barang-barang ini. Ada baju, perhiasan, semuanya untuk aku. Iya, aku sengaja beli baju India yang lebih modern untuk kalian berdua. Terima kasih ya. Sarah, kamu itu kan istriku. Sebentar lagi, kamu akan jadi ibu dari anakku. Itu sudah menjadi kewajibanku untuk membuat kamu bahagia. Aku bersyukur sekali punya suami seperti kamu. Baiklah, aku terima ucapanmu. Kalian jangan lupa ya untuk bersiap-siap karena malam ini kita makan di luar. Oke, jangan lupa ya. Yang benar, kamu mau traktir kami. Mau kan? Sakti, makanan di sini pasti mahal-mahal. Iya, tempatnya saja bagus begini. Ya, aku ajak kalian ke sini karena aku pikir kalian berdua rindu dengan makanan India. Kalian pasti suka. Iya, kamu benar sekali. Kami ini memang merindukan makanan India dan untung saja kamu mengajak kami ke sini. Mungkin kamu sedang ngidam ya. Aku juga kangen dengan masakan India. Tapi masakan di Indonesia juga enak-enak, Sakti. Aku pernah mencoba beberapa, terutama pecel lele. Itu juga enak, iya kan Sarah? Aku suka sekali. Terima kasih. Ayo, kita makan. Yang ini juga enak. Sakti, ini. Angkat saja. Nanti saja aku jawabnya ya. Kita kan saat ini sedang makan. Siapa tahu penting. Halo. Sayang, kamu di mana? Aku sedang di luar. Kenapa? Sayang, pokoknya malam ini kamu jangan makan dulu ya di luar. Soalnya aku mau masakin makanan yang spesial buat kamu. Sayang. Malam ini aku pengen kita makan bersama ya di rumah. Halo? Sayang? Halo? Kok kamu gak jawab? Oh ya, aku akan segera pulang ya. Oke? Ya udah, kalau gitu aku tunggu kamu di rumah ya. Love you sayang. Telepon dari Raya. Iya. Dia pasti menyuruh kamu untuk pulang ke rumah. Iya kan, Sakti? Dia minta aku untuk makan malam di rumah. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin dia sudah membuat masakan yang spesial untuk kamu. Makanya dia meminta kamu untuk segera pulang untuk bisa makan sama-sama. Aku bisa mengerti itu, Sakti. Tapi
Aku ingin menemani kamu makan di sini, tidak apa-apa kan? Memangnya aku salah kalau menemani kamu? Kamu tidak usah khawatir. Di sini kan aku ditemani Diji. Jadi aku masih bisa makan berdua sama dia. Oke, tapi sebelum aku pergi, aku ingin kamu menyuapi aku. Makanan India itu enak. Nah, ini yang aku tunggu. Aku pergi dulu. Nanti kalian pergi ke apartemen dan kalian bisa naik taksi dari sini. Iya, kamu hati-hati ya. Baiklah, jaga diri kalian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Pak, ini masakannya Raya loh. Oh ya? Pasti masakannya enak. Ini aku juga masih belajar kok. Oh. Itu pasti Sakti. Saya bangga sekali punya mantu kayak Raya. Hai Pak. Hai. Sakti, ayo kita makan sama-sama yuk. Yuk Kak, ini tuh Kak Raya udah bikinin makanan yang spesial banget buat Kak Sakti. Apa Sarah masih makan di restoran? Atau dia sudah pergi? Seharusnya tadi aku tidak meninggalkan mereka. Ini aku masak banyak loh buat kamu. Pasti enak. Aku baru tahu kalau kamu bisa masak. Iya, aku kan belajar. Tapi kalau soal resep aku ambil dari YouTube. Itu bagus. Aku tuh tadi juga bantuin Kak Raya loh buat masak. Aku kan pengen jadi istri yang baik. Supaya kamu cuma makan masakan aku. Walaupun kamu tidak pintar masak, aku tetap bangga punya istri seperti kamu. Makan-makan. Boleh nggak bermesraan di depan umum? Boleh dimakan ya? Mama dulu dong. Iya, Ma. Mau juga? Halo? Halo. Saya anak buah Tafa, Pak. Saya udah dapat informasi tentang Sarah. Oh ya. Di mana mereka sekarang? Dia berada di Kathmandu. Oke, kalau gitu cepat habisi dia sekarang. Baik, Pak. Aku tidak bisa terus begini. Semakin aku merahasiakan tentang Sarah, aku semakin bersalah. Tapi bagaimana nanti reaksi Raya kalau mengetahui Sarah masih hidup dan ada di Jakarta? Ini gila. Sarah, nanti siang aku akan masak sayuran untuk kamu ya. Karena sayuran itu bagus sekali untuk ibu yang sedang hamil, ya. Terima kasih Diji. Tapi sebenarnya aku juga bisa. Tidak usah. Sarah, sampai kapan ya? Kita harus sembunyi terus seperti ini dari keluarga Sakti. Apalagi kamu kan sekarang sedang mengandung. Diji, aku juga tidak tahu. Aku ingin sekali menjadi bagian keluarga Sakti, tapi aku merasa takut. Aku tidak sanggup kalau bertemu mereka. Iya, aku tahu. Dan sepertinya Sakti itu sama sekali tidak tahu kalau ibunya itu ternyata jahat sekali. Kalau sampai ibu dan adiknya Sakti tahu kita masih di sini, semuanya pasti jadi berantakan. Mereka tidak akan diam. Bisa-bisa kita akan dibuang ke hutan dan akan dilenyapkan selamanya. Ya Allah, kita harus Sudahlah, bilang kamu apa tenang sama saja. Sakti? Pokoknya kita harus mencari alasan yang tepat supaya Sakti tidak membawa kamu untuk bertemu dengan keluarganya yang jahat itu. Aku juga tidak mau kalau sampai mereka melukai kamu dan bayimu, Sarah. Mereka tuh jahat sekali. Kamu tenang saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan kamu? Aku baik-baik saja. Oh ya, kamu mau minum teh dulu biar aku siapkan?
Ya, dan aku juga ingin bicara berdua sama kamu, boleh? Oh iya, silakan. Ada apa Sakti? Kamu kelihatannya cemas. Apa ada masalah? Sarah, aku rasa itu tidak masalah. Aku cuma merasa tidak enak saja. Kamu pasti merasa tidak enak karena sembunyi-sembunyi datang ke sini untuk menemui aku, kan? Ya Sarah, tapi tolong jangan salah paham. Aku tidak salah paham, Sakti. Aku mengerti. Karena ini semuanya bukan salah kamu. Harusnya aku yang disalahkan. Tidak begitu Sarah, ini bukan salah kamu tapi salah aku. Sakti, jelas ini adalah salahku karena tidak mau bertemu dengan keluargamu. Aku belum siap. Tolong maafkan aku ya. Aku tidak bermaksud untuk mengecewakan kamu. Kalau begitu, kapan kamu siap untuk bertemu dengan keluargaku? Ya Allah, apa yang harus aku katakan pada Sakti? Aku tidak mungkin bilang kalau ibunya membenci aku dan ingin menyingkirkan aku dari sini. Tidak apa-apa kalau kamu belum siap. Aku akan tunggu. Bukan itu. Bukannya aku tidak mau bertemu dengan papa dan mama kamu. Tapi aku hanya khawatir mereka kecewa. Biar bagaimanapun mereka tahu istri kamu adalah Raya, kan? Maaf, aku tidak mau membuat kamu kecewa. Maaf ya. Maksudmu aku bicara dulu dengan papa dan mama begitu? Jangan. Maksudku apa tidak sebaiknya aku bertemu dengan istri kamu dulu, Raya. Kalau istri kamu bisa menerima aku, mungkin akan lebih mudah untukku masuk ke keluarga kamu. Kamu itu pintar juga ya. Aku yakin Raya bisa menerima kamu. Aku kan yang lebih dulu menikah dengan kamu. Tapi Sakti, Raya kan belum tahu kalau aku masih hidup dan tinggal di Jakarta. Baiklah, kita bertemu Raya sore ini. Bagaimana? Sakti, kalau boleh, aku ingin bertemu dengan istri kamu berdua saja. Boleh kan? Oke, tidak masalah. Aku rasa ini yang terbaik. Syakti, kamu tuh gimana sih sayang? Jam tangan aja sampai lupa. Raya telepon. Iya, angkat saja. Halo? Kamu di mana sayang? Aku di rumah temanku. Oh, teman kamu yang dari London itu ya? Iya. Ini loh, jam tangan kamu ketinggalan. Pasti kamu tadi buru-buru ya? Oh iya, aku lupa. Maaf. Ya udah, kalau gitu kamu terusin aja ya ngobrolnya. Aku mau beres-beres kamar lagi ya. Baiklah, sampai ketemu lagi. Sepertinya dia mendengar, tapi dia cuma mengingatkan aku kalau aku lupa pakai jam tangan. Mungkin Raya dengar suaranya DJ. Iya. Dan Raya tetap tidak marah sama kamu. Iya, alhamdulillah. Aku berangkat dulu ke kantor. Nanti aku minta Raya untuk datang ke sini, oke? Iya Sakti, kamu seharusnya bahagia karena kamu beruntung sudah menikahi wanita yang baik dan sangat mencintaimu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Raya pasti tadi curiga. Tapi kenapa dia diam saja? Dan dia tidak menanyakan pertanyaan apapun. Seharusnya tidak seperti ini.
Halo sayang. Raya, kamu sedang apa? Ini aku lagi beresin kamar. Aku punya kejutan untukmu. Kejutan? Kejutan apa? Kamu kasih tau aku dong, jangan bikin aku penasaran. Kalau aku bilang sekarang namanya bukan surprise lagi kan? Kamu datang saja ke apartemen, ya? Yaudah, nanti aku kesana ya. Aku penasaran nih sama kejutan kamu. Tapi Raya, kamu jangan bilang sama siapapun ya tentang kejutan ini. Iya, aku janji aku gak kasih tahu siapa-siapa ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu ya. Sama-sama. Kejutan dan rahasia. Ada apa ya? Kejutan apa ya? Kayaknya rahasia banget. Zidan. Kenapa sih, Ma? Syakti dan Raya akan ketemuan di luar. Dan katanya ini rahasia. Kirain ada apa? Ya udah sih, Ma, biarin aja. Mereka kan juga suami istri. Masalahnya, Syakti sepertinya bilang sama Raya kalau pertemuan mereka ini jangan sampai ada ketahuan. Mama yakin pasti ada yang disembunyiin. Oke, Ma. Kalau gitu, nanti begitu Raya pergi, aku langsung ikutin Raya. Bagus. Diji, aku harus bagaimana kalau bertemu dengan Raya? Aku belum siap. Sarah, aku tenang takut. saja. Aku yakin kalau Raya itu orang yang baik. Iya, tapi Diji, aku tetap takut kalau dianggap sebagai perusak rumah tangga mereka. Sarah, kamu tidak boleh bicara begitu. Kamu itu kan istrinya Sakti. Sudah, tenang saja. Nah, dia kan taunya aku sudah meninggal. Sarah, aku yakin Raya pasti akan mengerti. Buktinya dia tetap mau menerima Sakti walaupun tahu Sakti sudah menikah dengan kamu, iya kan? Iya, Diji, aku bisa mengerti. Tapi apa semudah itu Raya bisa percaya dengan semua cerita Sakti? Sarah, sudahlah. Dia pasti akan mengerti kalau kamu cerita yang sebenarnya. Iya. Bagaimana reaksi Raya kalau nanti bertemu Sarah? Bisa jadi Raya bisa menerima Sarah karena dia sudah tahu cerita yang sebenarnya dari aku. Tapi bisa jadi Raya juga akan marah dan tidak bisa menerima semua ini. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Kira-kira Syakti mau kasih kejutan apa ya buat aku? Mau kemana sih Raya? Iya. Aku harus jaga jarak. Jangan sampai Raya lihat aku. Dia nggak boleh tahu kalau aku ikutin dia. Ini mobil lama banget sih jalannya. Bisa kehilangan Raya nih. Wah. Aduh. Ada-ada aja lagi. Tolong. Hei, jangan diem aja, bantuin.
Iya. Tolong. Bantuin dong. Hei. Waduh, kayaknya lumayan parah nih orang. Mendingan gua kabur daripada gua masuk penjara. Bodo amat deh. Gua harus nyari Raya sekarang. Aman. Raya kemana ya? Gara-gara tuh orang sih. Aku jadi kehilangan jejaknya Raya kan sekarang. Sebentar lagi Raya datang ke sini. Iya. Tapi Diji, aku belum siap. Sarah, sudah, kamu jangan panik. Tenang saja. Diji sudah datang. Aku belum siap untuk bertemu dengan Raya. Iya, tenang. Biar aku yang buka pintunya ya. Sebentar. Iya, tapi... Iya. Tunggu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini orang India ya? Iya. Aku Diji dari India. Ayo, masuk dulu. Kita bicara di dalam saja. Ayo. Syaktinya mana? Kok aku disuruh datang ke sini? Karena ada orang lain yang ingin bertemu dengan kamu. Siapa? Halo. Halo? Raya, ini aku. Udah deh, kamu tuh tega-teganya ya bohongin aku. Aku tuh malas sama kamu. Lebih baik aku pergi aja sekarang. Raya, halo? Kenapa kamu gak cerita sama aku soal istri kamu yang di Nepal itu? Hah? Coba jelasin kenapa. Raya, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau Sarah itu masih hidup. Apa? Jadi kamu mau dia meninggal? Raya, bukan maksud aku begitu. Aku juga baru tahu dia ada di Jakarta dan mau kembali ke Nepal. Aku udah tahu semua ceritanya yang lebih detail dari kamu karena Sarah sendiri yang ceritain sama aku. Raya, aku minta maaf. Sudah tidak jujur sama kamu.